Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafizul lisan wa mut'imul ji'an wa sha'im fi syahri Ramadan." Surga itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rindu kepada 4 tipe manusia. Inilah manusia yang luar biasa, orang-orang istimewa, yang ketika semua orang rindu dengan surga, 4 orang istimewa ini justru merekalah yang dirindukan oleh surga. Siapakah 4 orang istimewa ini? Yang pertama, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kata Al-Quran secara harfiah artinya adalah bacaan yang sempurna. Ini adalah sebuah kata pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat tepat sekali. Karena terbukti tidak ada bacaan sejak manusia pertama kali mengenal baca tulis kurang lebih 5.000 tahun yang lalu yang bisa menyamai Al-Quran. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang bisa dibaca oleh sekian ratus juta manusia di seluruh penjuru dunia, yang meskipun mungkin banyak di antara mereka yang tidak paham artinya, bahkan tidak tahu menulis huruf demi hurufnya, tapi mereka bisa menghafalkan. Tidak ada bacaan seperti Al-Quran yang bisa melahirkan jutaan judul buku dari generasi ke generasi, berbeda-beda penafsiran, tapi semuanya mengandung kebenaran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk kita umatnya. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar, dengan tajwid yang benar, maka dirinya akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan bagi mereka yang membaca Al-Quran tapi belum fasih, belum lancar, belum benar tajwidnya, masih terbata-bata, bersusah payah, maka baginya ada 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran itu sendiri, dan pahala yang kedua adalah pahala karena susah payahnya. Maka mau lancar ataupun tidak lancar, tidak akan rugi mereka yang membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini manfaatnya bukan hanya dirasakan ketika kita hidup di dunia, tapi juga akan terus terasa manfaatnya sampai nanti di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang-orang yang dulu senang membacanya ketika di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan surga itu adalah hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan ini adalah anggota tubuh yang kecil bentuknya, tetapi besar efek yang bisa ditimbulkan. Berapa banyak pertengkaran, perselisihan, bahkan peperangan itu berawal dari lisan yang tidak bisa dijaga.
Dan menjaga lisan ini memang bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sederhana. Banyak orang, mohon maaf, dia mungkin rajin beribadah, rajin sholat berjamaah, dia tidak maksiat, tidak terjerumus dalam zina, tidak terlibat riba, tetapi sayang, dia tidak bisa menjaga lisannya. Maka ada satu rumus dari Rasulullah SAW agar kita bisa menjaga lisan kita dengan baik. Bila berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan surga adalah mut'imul ji'an, orang yang senang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, memberi makan dalam ajaran Islam ini termasuk kategori amal jariah. Amal jariah itu adalah satu amalan yang pahalanya akan terus mengalir sepanjang amalan itu terasa manfaatnya. Nah, ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada satupun makanan yang dihidangkan, kata Nabi SAW, kecuali Allah jadikan bagian dari makanan yang dihidangkan itu berkah. Dan berkah yang dimaksud di sini, menurut para ulama, diartikan bahwa makanan yang dimakan itu ada bagiannya yang akan terus tinggal dalam tubuh manusia yang mengkonsumsinya sepanjang dia hidup. Maka kalau kita memberi makan kepada seseorang, kemudian dengan itu dia bisa bertahan hidup dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka setiap kebaikan yang dikerjakan orang tersebut, pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita. Itulah yang dimaksud amal jariah. Maka orang yang senang memberi makan kepada orang lain, orang yang senang mentraktir temannya, apalagi tanggal tua, nah insya Allah ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan surga itu adalah shaim fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan, bulan yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, ini adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang beruntung berjumpa dengan bulan ini, kemudian dia berpuasa di bulan ini dengan niat semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kata kuncinya di sini adalah niat. Kalau niatnya semata-mata karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi kapan niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya sekedar ikut-ikutan saja, niatnya hanya sekedar ikut meramaikan saja, niatnya agar sehat, agar bisa diet, agar bisa turun berat badan dan sebagainya, hati-hati. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 4 golongan istimewa, 4 orang yang luar biasa
yang ketika semua orang merindukan surga, 4 orang istimewa ini justru merekalah yang dirindukan surga. Semoga kita pun termasuk dalam kelompok 4 orang yang istimewa ini, orang-orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang senang bisa menjaga lisannya, orang yang senang memberi makan orang lain yang kelaparan, dan yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.